Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Pada kali ini saya akan membahas berkaitan dengan ar-rukhasun litinalatin bisyaki. Apakah itu? Baik, akan kita bahas. Jadi ada 4 poin yang harus kita pahami daripada yang kita bahas ini. Yang pertama, al-rukhasun litinalatin bisyaki ini yaitu salah satu dari kaidah ghairu asasi yang termasuk dalam kategori kaidah fikih. Jadi ini merupakan kaidah fikih dan bukan kaidah usul, jadi berbeda ya. Yang kedua, ada namanya salah satu dalam kaidah fikih itu dikenal kaidah asasi atau al-qawaid al-khamsah, yakni 5 kaidah yang mencakup hampir seluruh kaidah fikih yang menjadi kaidah pokok atau induk. Jadi kita sudah paham ya, pernah tahu. Jadi ada 5 kaidah induk. Yang pertama ada namanya al-umuru bil qasidiha. Kemudian ada namanya al-yaqinu la yazalu bisyaki, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan. Ada al-musyaqqatu tajlibu, kesulitan akan mendorong kemudahan, dan sebagainya. Maka daripada itu, kan asasi adalah pokok, maka kaidah ghairu asasi merupakan kaidah yang bukan pokok atau yang bukan induk. Nah, kemudian yang selanjutnya, cakupan kaidah ghairu asasi ini berkurang dan tentu jumlahnya lebih banyak daripada kaidah asasi karena tidak menginduk ke kaidah yang lebih umum. Jadi yang keempat, kaidah ghairu asasi ini mencapai 40 kaidah. Hal ini dijelaskan dalam kitab Asy-Syuyuti yang berjudul Al-Ashbah wa An-Nazar, yakni ada 40 kaidah dan salah satunya adalah ar-rukhasun litinalatin bisyaki. Ini merupakan kaidah ke-15 dan ini yang kita bahas pada kali ini. Baik. Selanjutnya, apa itu makna ar-rukhasun litinalatin bisyaki? Yaitu keringanan itu tidak dihubungkan atau tidak berkaitan dengan sesuatu yang meragukan. Dalam hal ini ada kata asy-syakh. Baik. Jadi asy-syakh itu lawan kata dari al-yakin, yang artinya sesuatu yang membingungkan atau yang meragukan. Imam Al-Makari ini mengatakan asy-syakh itu sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara ada atau tidak ada. Kemudian juga sejalan juga dengan penjelasan Imam Al-Jurjani, yaitu sesuatu yang tidak menentu, meragukan antara sesuatu yang berlawanan tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Kemudian selanjutnya ada kata, awalan kata itu ar-rukhsah atau rukhsah, yang merupakan cabang dari kaidah pokok ketiga, yaitu al-musyaqqatu tajlibu at-taysir. Nah, pernah dengar teman-teman, yaitu kesulitan akan mendorong kemudahan. Jadi secara bahasa at-takhfif, as-suhula, al-yusru, yang artinya keringanan dan kemudahan. Nah, apa tujuan dari adanya rukhsah ini? Jika seseorang mukallaf dalam melaksanakan syariat Islam memiliki kesukaran atau kesulitan, maka dia akan memperoleh kemudahan. Maka inilah Islam, bahwa Islam itu sangat mudah. Apabila hambanya mengalami kesulitan, ada kemudahan di dalam Islam, dalam ajaran Islam. Maka terdapat dasar firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan dia Tuhan tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempitan pun. Baik, ada rukhsah itu ternyata ada beberapa
bentuk. Jadi Jazuli ini menyatakan ada 3 bentuknya. Yang pertama musyaqqah azimah, yaitu kesulitan yang di dalamnya memiliki kesulitan besar. Misalnya apabila seseorang kakinya patah gitu, maka diperbolehkan sholat duduk yang awalnya diharuskan berdiri. Nah, kemudian yang kedua ada musyaqqah mutawassitah, yaitu kesulitan sedang, tidak berat dan tidak pula ringan. Dalam hal ini apabila dia kesulitan sedang ini mendominasi yang lebih berat, maka rukhsahnya itu dapat dilaksanakan, diberlakukan gitu. Dan seandainya musyaqqahnya yang sedang ini lebih ke yang ringan, maka rukhsah tidak diberlakukan. Kemudian yang ketiga ada namanya musyaqqah khafifah, yakni kesulitan yang mengandung keringanan. Contohnya dalam puasa itu ada yang namanya letih, lapar, haus. Nah, itu tidak boleh diberlakukan namanya rukhsah. Ternyata dalam rukhsah itu ada sebabnya. Yang pertama safar, yang apabila jarak dari rumahnya ke tempat tujuannya itu sebagaimana disebutkan oleh dalam mazhab Syafi'i, yaitu syaratnya 2 marhalah, dan dia boleh melakukan qasar, sholat qasar. Yang selanjutnya keadaan dalam sakit, seperti yang saya contohkan tadi, apabila dia sakit atau tidak bisa sholat berdiri, maka dia diperbolehkan sholat duduk. Kemudian dalam keadaan terpaksa. Nah, selanjutnya anisyan, keadaan dalam kondisi lupa. Keadaan selanjutnya al-jahal, keadaan karena ketidaktahuannya. Yang selanjutnya umum al-balwa, kesukaran yang umum terjadi. Kemudian kesukaran yang umum terjadi ini bisa juga dicontohkan apabila seorang dokter laki-laki menyentuh perempuan karena berobat. Misalnya dalam operasi, jadi dokter laki-laki itu boleh mengoperasi pasien yang perempuan. Kemudian an-naksu, contohnya ada anak kecil, ada orang gila, itu pengecualian. Baik, masuk kita ke makna kaidah. Makna kaidah rukhsah litinauti bisyaki ini, dalam prakteknya rukhsah tidak boleh berlandaskan keraguan, akan tetapi harus berlandaskan keyakinan. Jadi sebagai contohnya tadi, apabila dia seorang musafir dari tempatnya ke tempat tujuan itu dia ragu apakah mungkin kemudian dia itu mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i, dia merasa ragu apakah benar tujuan saya ini, jarak dari rumah ke tempat tujuan itu memenuhi syarat atau tidak. Maka karena dia ragu, sholat qasar tidak diberlakukan, maka dia harus menyempurnakan sholatnya gitu. Lanjut, karena keraguan yang muncul dalam hati seseorang itu digolongkan sebagai mani, penghalang terhadap rukhsah tersebut. Jadi dalam rukhsah itu tidak boleh ada namanya ragu. Sebab keraguan yang muncul itu sesuatu hal yang tidak dapat diyakini lagi. Apakah dia ada atau tidak ada, apakah digolongkan wajib atau tidak. Inilah dasar tergabungannya kaidah di atas, yaitu ar-rukhsah litinauti bisyaki. Boleh juga ragu itu muncul karena dari luar. Misalnya kita sedang mau sholat isya, pada saat itu kita sudah mengambil wudhunya itu setelah maghrib, tapi teman kita bilang kayaknya tadi kamu buang angin, jadi seperti itu. Maka muncullah keraguan pada diri kita. Nah, hal inilah dalam keraguan ini tidak boleh ada di dalamnya.
Baik, ternyata masih ada contoh yang dijelaskan oleh Asy-Syuyuti. Contoh daripada kaidah ini yang pertama, dalam hal menyapu khuf atau sepatu. Apabila seseorang sudah membasuh salah satu dari kakinya terus langsung dimasukkan ke sepatu khuf, maka hal tersebut tidak boleh karena dia belum memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Dan ini sebuah ketentuan. Jadi kemudian yang selanjutnya, wajib membasuh kaki bagi orang yang ragu terhadap kebolehan menyapu khuf. Nah, jadi dalam ketentuan khuf itu sendiri ada batas waktu tertentu 24 jam gitu. Kemudian sebelumnya dia tetap dalam keadaan suci, tapi dia ragu kira-kira dalam khuf ini, dalam menyapu khuf ini apakah masih diperbolehkan ya, karena waktunya mungkin sudah selesai atau bagaimana. Nah, dalam hal ini karena dia ragu, maka wajib dia membasuh kakinya, dan kebolehan menyapu khuf itu tidak diberlakukan lagi. Dalam ini kaitan dengan wudhu, jadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, wajib menyempurnakan jumlah rakaat dalam sholat ketika ragu akan kebolehan qasar. Jadi sudah saya contohkan tadi, apabila dia ragu dalam jarak perjalanannya dari rumahnya ke tempat tujuan tidak sesuai dengan ketentuan, maka sholat qasarnya itu tidak diperlakukan, tidak boleh. Dan wajib dia menyempurnakan jumlah rakaatnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata ada pengecualian dari kaidah ini. Seorang makmum yang mempunyai keraguan akan niat imam, apakah ia niat mengqasar sholat atau tidak. Baik, dalam hal ini sholat makmum tersebut tetap sah dan diperbolehkan mengqasar sholat jamaah. Artinya dalam hati makmum berniat hendak sholat qasar jika imam juga sholat qasar. Sholat yang dilakukan dengan niat yang masih menggantung ini menurut satu pendapat tetap sah. Dan jika ternyata imam sholat secara sempurna, maka dia pun wajib secara sempurna, sebab niat makmum telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Baik, saya rasa cukup sekian teman-teman. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Apabila ada kesalahannya, saya sangat mohon maaf sekali. Baik, mungkin demikian dari penyampaian ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.